Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa di rumah di Mutara Kalbu TVRI Bengkulu tentunya, dan kita masih berbincang dengan tema kita makna tahun baru Islam bersama dengan Al Ustadz Zulfahmi Siregar dan juga bersama dengan Majelis Taklim Grup Marhaban Cahaya Hati. Nah, kita kembali memberikan kesempatan tentunya untuk ibu-ibu dari grup Marhaban Cahaya Hati untuk memberikan pertanyaannya. Siapa dulu nih? Oke, silakan Ibu, sebutin namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, seperti tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan tentang makna dari bulan Muharram. Iya. Sekarang saya mau tanya Pak Ustadz, kenapa tanggal 10 Muharram itu disebut sebagai hari lebarannya anak yatim, Pak Ustadz? Saya kira itu aja Pak Ustadz. Oke, baik. Silakan Pak Ustadz. Dengan jawabannya. Baik. Untuk tanggal 10 Muharram kenapa dibilang hari lebarannya anak yatim piatu, silakan. Terima kasih Bu. Jadi 10 Muharram itu adalah momen di mana kita dianjurkan untuk berbagai macam melakukan aktivitas amal-amal yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW, termasuk di situ puasa. Dan amalan diantaranya lagi ada menyantuni anak yatim. Maka tapi yang lebih dominan amalan yang dianjurkan itu termasuk puasa dan penyantunan anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang jompo yang tak mampu, yang lemah. Jadi kita santuni mereka. Jadi kita muliakan mereka di hari itu. Banyak amalan-amalan yang bisa dilakukan di situ. Tidak hanya itu. Itu bagian daripada anjuran amalan yang dilakukan di tanggal 1 itu 10 atau namanya Asyura ya, puasa Asyura. Di tanggal 10 atau ada juga orang melaksanakannya puasa 3 hari di tengah bulan Muharram itu, namanya Yaumul Bidnya. Jadi 11, 12 sampai ke 10-nya, 13-nya. Ada yang berpuasa dari tanggal 1 Muharramnya sampai 10-nya. Yang paling utama, paling abdul itu yang sesuai dengan lagu yang dibaca oleh Bagus dan rekan-rekan. Jadi para abang-abang kita tadi menyanyikan lagu itu udah pas itu nyanyi bahwa diampunkan dosa yang telah berlalu 1 tahun yang lalu. Itu kalau puasa pas di tanggal 10 Asyuranya. Itu salah fadilah keutamaannya. Tapi kalau puasa, ada orang itu umpamanya berpuasa di tanggal 1 sampai tanggal 9. Tanggal 10-nya tidak puasa dia. Tidak tepat. Yang tepat itu, yang pas itu sesuai tuntunan adalah meraih tanggal 10 puasa Asyuranya itu. Nah, di situ banyak amalan. Puasa, memuliakan orang-orang yang lemah, termasuk tadi menyantuni anak yatim. Boleh saja ada yang menyatakan bahwa tanggal 1 10 Muharram itu adalah bulannya anak yatim. Ya boleh, itu fadilah kan, fadilah keutamaan daripada anjuran amalan di tanggal 10 Muharram itu. Itu kira-kira Bu ya. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Ya, tadi saya lupa, nama saya Ibu Naya dari Grup Marhaban Cahaya Hati, Kelurahan Surabaya. Baik, terima kasih Bu Naya. Dan selanjutnya mungkin ada lagi yang mau bertanya, kami silakan untuk ibu yang ada di belakang atau di sebelahnya Ibu Naya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zaleha Pak ya. Yang ingin saya tanyakan begini, dalam satu RT pasti ada masjid dan ada juga pengurus majelis taklim untuk ibu-ibunya. Yang mau saya tanyakan Pak, bagaimana caranya kami ibu-ibu majelis taklim itu untuk menggugah ibu-ibu banyak itu supaya gimana ya untuk menyambut tahun baru itu lebih baik lagi, lebih meriah lagi, mengalahkan tahun baru tahun baru Masehi gitu kan. Itu aja Pak pertanyaan saya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bukan hanya menggerakkan ibu-ibu majelis taklim saja, mungkin baik untuk keseluruhan secara umum mungkin Pak Ustadz ya, menggerakkan semua umat muslim tentunya untuk mungkin lebih memeriahkan lagi yang namanya perayaan dari tahun baru Hijriah tentunya, bukan hanya tahun baru Masehi saja. Ya. Jadi itulah lemahnya atau dangkalnya pemahaman kita kadang orang muslim ini kan. Jadi untuk tahun baru Islam ini sendiri terkadang
ya itu tadi, tidak tahu bagaimana cara memuliakan, memaknai tahun baru Islam itu. Maka bagi orang yang mengerti, ini bulan, ini hari dibuatnya sebagai momentum untuk muhasabah, memperbaiki dirinya. Kenapa di sebagian tempat itu banyak yang mensalah dalam prakteknya itu ya, memperingati tahun baru Islam ini banyak. Karena ketidakpahaman, tidak ada pengetahuan bagaimana cara bisa memuliakan tahun Muharram ini. Ya, yang penting kalau dalam Islam itu lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Jadi kalau umpamanya ada orang sudah kita ajak, sudah kita contohkan, ayo kita sama-sama dengan kita tablik akbar saja, atau zikir akbar di masjid, memeriahkan tahun baru Islam dan sebagainya, ya gitu ya. Contohkan dulu yang dari kecil-kecil, karena itu berproses. Rasulullah SAW itu juga, maka makna salah satu daripada tahun baru Islam ini adalah bagaimana ibadah kita ini jangan kita pahami itu mudah ya, untuk mengarah ke yang lebih baik ini, hijrahnya gitu ini tidak mudah. Seperti yang kita dengar bagaimana kisahnya Rasulullah SAW ketika berhijrah itu kan tidak mudah itu. Tidak mudah hijrahnya itu. Artinya dari yang kurang baik ke arah yang lebih baik. Begitu butuh proses dan tidak bisa instan. Bisa kita mencontohkan saya, oke kita yang kecil-kecil dulu, grup marhabannya dulu gini. Tahun depan diajak sebelah tetangga atau keluarga-keluarga kecil dulu lah. Tahun depannya baru kita undang masjid sebelah, tetangga sebelah, RT sebelah. Begitu caranya. Atau buatlah ini. Oh, bagaimana kira-kira? Kita lihat kalau yang sebelah ini kesenangan mereka ini gitu. Tapi yang maslahat untuk agama kita ya. Bukan ibaratnya untuk dunianya saja. Tahun baru Islam kita isi dengan inilah, dengan marhaban lah, umpama gitu. Atau lomba ibu-ibu tahfiz Quran lah gitu, hafalan ini macam-macam kita buat di situ kan acaranya. Hadiahnya kompor umpama gitu kan. Hadiahnya kulkas 2 pintu misalkan gitu kan. Nah, itu semangat tuh biasanya itu Bu ya. Apalagi umpamanya hadiahnya door prize-nya apalah umpamanya. Tidak, door prize-nya kita siapkan umroh lah misalkan kalau ada umpamanya gitu kan. Oh semangat tuh Bu. Semangat tuh Bu. Pasti semangat. Jadi banyak sih caranya bagaimana. Jadi penting kumpul malam itu. Bagaimana caranya kumpul malam itu semua di lingkungan itu dalam niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Masya Allah. Kita belajar lagi gitu. Kita cari saja bagaimana ini. Karena Rasulullah juga sudah mempraktekkan itu. Orang yang udah kebiasaan seperti ini tidak usah dipaksakan. Nah, memang untuk perbaikan itu dari arah yang kurang baik ke arah yang lebih baik itu prosesnya Bu. Tidak bisa mudah kan? Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dia harus prosesnya itu. Prosesnya harus ini kan. Itu lisanul hal afsahu min lisanil. Kita dulu yang kecil, dari yang kecil yang sepele, yang kecil dulu. Nah, nanti lama-lama orang tuh tahun depan pasti ikut, lama-lama ngikut. Okay. Tapi istiqomah. Istiqomah. Dalam kebaikannya istiqomah. Tentu yang juga kita harus senantiasa munajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memberikan segala jalan keluarnya, Allah yang memberikan. Kalau memang keinginan kita seperti itu. Oke. Jadi intinya cari ide-ide yang menarik ya Pak Ustadz. Supaya bisa ngumpul itu kan. Seseorang. Kumpul dalam bentuk ibadah. Betul. Baik, kita akan jeda iklan dulu pemirsa, tetap bersama kami di Metro Kolbu TVRI Bengkulu.